Ratna hidup dalam ketakutan setiap kali melihat sumur di desa mereka. Ia tahu betul rahasia menyeramkan di baliknya. Konon, siapapun yang melemparkan seekor ternak ke dalam sumur itu, maka dalam hitungan detik, seorang wanita akan merangkak keluar. Lebih mengerikan lagi, semakin berharga ternak yang dilemparkan, semakin cantik wanita yang muncul. Banyak pria lajang di desa itu akhirnya menikah dengan cara tersebut dan bahkan memiliki anak. Namun, ada satu hal yang selalu membuat bulu kuduk merinding. Tak satu pun dari wanita-wanita itu bisa berbicara. Kakak laki-laki Ratna justru merasa iri melihat semua itu. Ia ingin segera menikah. Tanpa sepengetahuan siapapun, ia diam-diam mengambil seekor babi kecil milik keluarga mereka, berniat melemparkannya ke dalam sumur. Namun, tepat saat itu, ayah mereka pulang. Begitu mengetahui niat anaknya, sang ayah langsung memarahinya habis-habisan. Ia mengingatkan bahwa kepala desa telah menetapkan aturan tegas. Hanya hewan ternak yang sudah dewasa yang boleh digunakan untuk ditukar dengan istri. Kakak laki-laki itu tidak terima. Ia bahkan tidak mau menunggu sebentar pun. Ayahnya pun mengancam akan mematahkan kakinya jika ia terus bertindak nekat. Dari samping, Ratna memperhatikan semuanya. Ia kemudian memberikan seekor tikus yang berhasil ditangkapnya kepada kakaknya, berharap itu bisa membantu. Namun, kakaknya merasa jijik. Ia menginginkan istri cantik, bukan hasil dari sesuatu yang menjijikkan. Ratna mencoba meyakinkan. Menurutnya, sesuatu tetap lebih baik daripada tidak sama sekali. Kelak, jika mereka punya uang, mereka bisa menukar istri itu dengan yang lebih cantik. Kakaknya pun mulai berpikir bahwa itu masuk akal. Akhirnya, ia membawa tikus itu ke sumur. Namun, penjaga sumur segera menghentikannya. Dengan tegas, penjaga itu mengingatkan bahwa hanya benda yang baik yang akan mendatangkan hasil yang baik. Kakak laki-laki itu terus memohon, mengatakan bahwa keluarganya tidak mampu membeli ternak berharga. Ia bersedia menerima siapapun yang keluar dari sumur. Melihat itu, Ratna sampai berlutut, memohon agar penjaga sumur mengizinkan kakaknya. Namun, penjaga tetap menolak dan menyuruh mereka pergi sambil mengusir benda menjijikan itu. Ia bahkan memperingatkan bahwa jika nekat, kakak laki-laki itu bisa menyesal seumur hidup. Namun kesempatan itu terasa terlalu berharga untuk dilewatkan. Saat perhatian penjaga lengah, kakak laki-laki itu dengan cepat melemparkan tikus tersebut ke dalam sumur. Penjaga hanya bisa menggeleng dan memperingatkan sekali lagi agar ia tidak menyesal. Kakak laki-laki itu tidak peduli. Baginya, siapapun yang keluar sudah cukup. Namun detik berikutnya, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan terjadi. Seorang wanita tua berambut putih merangkak keluar dari dalam sumur. Ratna dan kakaknya menjerit ketakutan. Saat itu juga, mereka akhirnya menyadari bahwa peringatan penjaga sumur bukanlah omong kosong. Dalam kemarahan dan kekecewaan, kakak laki-laki itu mendorong Ratna hingga jatuh ke tanah dan menyalahkannya atas ide buruk tersebut. Meski begitu, sesuai aturan, mereka tetap harus mengantar wanita tua itu pulang. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan saingan kakak laki-laki itu. Pria itu langsung mengejek tanpa ampun. Kakak laki-laki itu yang sudah emosi hampir saja menyerangnya, namun Ratna segera menghentikannya. Tak disangka, si saingan justru melontarkan ejekan yang lebih kejam. Ia menyarankan agar Ratna saja yang dilempar ke dalam sumur. Siapa tahu bisa ditukar dengan sesuatu yang lebih baik. Kakak laki-laki itu langsung memarahinya. Namun, tanpa disadari, kata-kata itu justru menanamkan sebuah ide gila di benaknya. Beberapa hari kemudian, kakak laki-laki itu pulang ke rumah dan terkejut melihat Ratna telah diikat oleh ayah mereka. Ia pun mengetahui bahwa ayah mereka telah menjual Ratna kepada seorang bujangan tua. Sang ayah bahkan menyuruhnya untuk mengantar Ratna ke tempat pria tersebut. Tanpa ragu, kakak laki-laki itu menyetujuinya. Namun, di tengah perjalanan, ia memberikan roti kukus kepada Ratna dan berkata bahwa ia akan membawanya melarikan diri. Ratna pun percaya dan merasa akhirnya diselamatkan. Tetapi harapan itu perlahan berubah menjadi ketakutan. Ia menyadari bahwa kakaknya justru membawanya ke arah sumur. Dengan gemetar, Ratna bertanya alasan di balik semua itu. Saat itulah kakaknya berhenti berpura-pura. Ia mengaku sudah muak dengan wanita tua yang menjadi istrinya dan ingin menukar Ratna demi mendapatkan wanita yang cantik. Ratna mencoba melarikan diri, tetapi semuanya sudah terlambat. Roti yang ia makan ternyata telah dicampur obat tidur. Tubuhnya melemah dan ia pun pingsan. Kakak laki-laki itu lalu memakaikan kulit anjing yang telah ia siapkan sebelumnya pada tubuh Ratna. Setelah itu, ia membawanya ke penjaga sumur. Penjaga sumur merasa ada yang aneh dengan anjing itu, namun tidak menghentikannya. Ia hanya memberi peringatan agar tidak melemparkan benda aneh ke dalam sumur. Kakak laki-laki itu mengangguk berulang kali, berpura-pura patuh. Namun begitu mendapat kesempatan, ia langsung melemparkan Ratna ke dalam sumur. Saat tubuh Ratna jatuh dan menyentuh air, ia terbangun. Dengan panik, ia menyadari bahwa sumur itu tampak seperti sumur biasa. Namun, sebelum sempat memahami apa yang terjadi, sesuatu tiba-tiba melompat dari dalam air. Jeritan Ratna menggema. Mendengar suara itu, penjaga sumur langsung curiga dan menanyai kakak laki-laki itu tentang apa yang sebenarnya ia lemparkan. Namun dengan santai, pria itu mengaku hanya melempar seekor anjing. Tak lama kemudian, seorang wanita merangkak keluar dari sumur. Kakak laki-laki itu terpana melihat kecantikannya, tubuh yang anggun, tangan yang ramping.
Ia langsung yakin bahwa rencananya berhasil. Namun hanya dalam sekejap,